Kamu tahu nggak? Tadi kamu bilang itu sosok raja. Betul. Nama-namanya tuh yang datang ke kamu tuh kamu tahu siapa? Yang pertama yang aku sebutin itu tadi Pangeran Benowo. Pangeran Benowo itu dari Pemalang itu. Yang kedua itu Pangeran Patih Sampun dari Pemalang juga, Kak. Yang ketiga Raja Sunda. Yang satu lagi Kimong Bodas yang bawa harimau. Pas kayak gitu kaki aku dari ujung sampai lutut nggak kerasa apa-apa. Kayak mati rasa gitu, kayak terbang gitu, Kak. Akhirnya aku keluar dari pendopo itu, tapi posisinya aku larinya sambil loncat-loncat kayak pocong, Kak. Terus dia makin nanya, kamu habis dari mana? Habis ngapain? Gitu si sepuh ini. Udah dari lama ngikutin anaknya, dari 6 bulan. Ini ngapain ini? Kata dia. Terus ayah cuma jawab, nggak tahu, anaknya cuma suka nari, kata dia begitu. Terus sepuhnya cuma jawab, dapat dari mana ya? Gitu. Jadi kamu lagi nari, Iya. terus nggak lama setelah kejadian itu didatangin sama sosok-sosok yang kayak kerajaan dan prajurit banyak banget. Betul, Kak. Itu sosok kayak gimana yang kamu didatengin itu? Sosoknya sih ada 3 sosok, Kak. Yang pertama sosoknya, ada 4 sosok, maaf. Ada 4 sosok. Yang pertama sosoknya dari Pemalang sendiri, ya. Dia pakai baju lurik, coklat hitam, terus dia pakai jarik, terus dia pakai belangkon, rambutnya cepak, gede tinggi keker. Yang kedua juga gede tinggi keker, cuma panjang rambutnya segini. Itu yang untuk Pemalang. Yang keduanya, yang ini dari Jawa Barat, kurang lebih Sunda lah ya, Jawa Barat. Seorang raja, punya mahkota tinggi banget, badannya keker gede, tinggi, matanya belok, terus pakai pakaian rame sampai bawah gitu, kayak daster ya, pokoknya sampai bawah lah, Kak. Terus yang satu lagi bawa harimau, pakai tudung Bali putih, terus sama sarung putih juga. 2 dari Jawa Barat, 2 dari Pemalang, Kak. Setelah menari itu. Kamu tahu nggak? Tadi kamu bilang itu sosok raja. Betul. Nama-namanya tuh yang datang ke kamu tuh kamu tahu siapa? Kalau untuk nama-namanya aku tahu beberapa aja sih, Kak. Yang pertama yang aku sebutin itu tadi Pangeran Benowo. Pangeran Benowo itu dari Pemalang itu. Yang kedua itu Pangeran Patih Sampun dari Pemalang juga, Kak. Yang ketiga Raja Sunda. Yang satu lagi Kimaung, Kak. Kimong Bodas yang bawa harimau. Tapi ini balik lagi ya, ini bisa salah bisa benar juga, tapi mungkin Roro melihat ini gitu, sosok-sosok ini mirip seperti itu gitu ya. Jadi Roro menyimpulkan jangan-jangan ini gitu. Iya, jangan-jangan ini. Oke. Memang dari dulu suka menari? Dari dulu suka menari, Kak. Dari kecil. Dari umur 8 tahun memang ikut sanggar, tapi sempat off berapa tahun gitu, sampai ketemu lagi SMA kelas 2 itu aku baru nyanggar lagi. Dan itu aktif, bener-bener yang aktif banget. Semuanya event aku ikutin, semua lomba juga aku ikutin. Iya, karena kan Gen Z mungkin sekarang udah jarang ya yang suka nari-nari kayak tradisional gitu ya.
Kenapa kok suka nari tradisional gitu? Ngedeskripsiin rasa aja sih Kak, karena kan setiap gerakan itu pasti ada maknanya ya, kayak ada lagi nangis lah, lagi sedih, lagi senang, lagi itu semuanya ada sih. Kalau menurut aku juga punya daya tarik tersendiri Kak, kalau untuk tarinya itu ya. Ya, jadi dari setelah menari itu banyak sekali kejadian horor, fenomena-fenomena yang dialamin sama Roro. Ditahan dulu ceritanya Roro ya. Oke. Makasih juga Roro udah ngirimin cerita ke RJL sehingga akhirnya bisa diundang ke RJL. Buat kalian yang mau ngirim cerita bisa kirim ke sini, dan buat kalian para clipper, dari kemarin udah mulai banyak nih sekarang yang masuk ke home gua dan udah gue repostin, dan banyak juga yang udah DM IG gua tentang link-link clippernya kemarin yang udah dibikin. Sekali lagi makasih buat kalian, jangan lupa nanti 5 terbesar akan ada hadiah uang tunai masing-masing dari total viewer yang terbesar tuh dari sekian banyak kalian upload. Tapi ingat, jangan satu full videonya diupload semua, itu mah ngerampok namanya. Jadi di klip-klip aja tuh ya tentang kisah-kisah yang pengen kalian angkat. Nah nanti info lebih lanjut bisa kalian ikutin terus aja video-video RJ5 tentang siapa pemenangnya. Langsung kita mulai, berikut adalah ceritanya. Seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumber, kita suruh tamu-tamuin ceritanya. Kalau Kak Roro sendiri sebenarnya percaya nggak sih sama hantu gitu atau hal-hal gaib lah? Sebetulnya dari aku pribadi ya Kak, kalau sebelum kena kejadian nanti yang aku akan ceritain itu nggak percaya, bener-bener yang kayak makhluk kayak gitu tuh nggak ada kalau menurut aku. Dan mereka pun nggak ada, pokoknya nggak ada alam-alam lain, dan pokoknya kayak gitu tuh aku sama sekali nggak percaya banget. Tapi aku punya kejadian Kak, yang mana dulu waktu aku kecil, aku nangis seada-adanya nangis, akhirnya dibawa pergilah sama ayahku, dibawa keluar. Itu kejadian jam 1:30 malam. Kita keluar, kita ke kota Pemalangnya, kita muter-muter di situ sampai aku tenang. Akhirnya sampai jam 1:30 kita muter-muter, kita pulang lah. Nah pas pulang ini aku ngelewatin jalan yang sebelah kanannya itu kali Kak, sebelah kirinya sawah lebar, tapi di samping-samping jalan ini ada pohon-pohon gede, yang mana ada salah satunya pohon asem Jawa gitu. Kalau kata orang Jawa sih pohon asem tuh identik sama sesuatu ya Kak. Nah pas banget di situ ada, di bawah pohon itu ada ibu-ibu pakai jilbab warna pink, payetan gitu di sebelah sininya Kak. Terus dia pakai baju pendek segini, celana 3/4 gitu. Terus dia duduk di aspal gitu, dia mapah kepalanya, anaknya mungkin ya, anaknya laki-laki, dia tinggi kurus lah ya, kepalanya bocor, darahnya kemana-mana waktu itu, yang kita lihat kayak gitu. Nah ayah sama aku lewat waktu itu, pasti notice ada orang tengah jalan kepalanya bocor. Kita turunlah dari motor, kita samperin tuh mereka, kata ayah mau ditolongin, soalnya kan depan ada puskesmas, mau ditolongin, mau diboncengin, mau ditaruh puskesmas. Nah tapi ibu-ibunya nggak mau ditolongin, dia cuma nggak mau gini aja, tapi nggak jawab, nggak mau, cuma gini aja. Jadi ibu-ibu ini lagi mapa anaknya yang lagi luka-luka di kepalanya? Iya, lagi mapa. Lukanya parah? Parah Kak, itu sampai darahnya ke jalan-jalan karena bocor palanya. Berdua aja? Berdua aja. Seibunya tuh lagi nangis gitu? Nangis banget, nangisnya histeris banget. Okay. Mungkin bisa dibilang itu anaknya udah nggak ada nyawanya ya Kak, mungkin. Nah ayah mau nolong, ibunya nggak mau, kata dia pokoknya dia nangis aja gitu. Kata ayah mungkin nanti ada keluarganya, tapi kita tungguin, kata ayah. Ditunggulah kita sampai jam 2:30 malam tuh Kak, nggak ada keluarganya yang nyariin. Kalau kata ayah nggak mungkin kecelakaan nggak ngabarin saudara-saudaranya gitu, pasti ngabarin. Dan kenapa saudaranya nggak yang kayak nyariin atau panik gitu. Dari situ ayah langsung lihat
pohon asam Jawanya ini. Kata ayah di sini kan pasti angker. Ayah langsung nyalain motor, langsung jalan tuh Kak. Jalan, kita jalan udah ada 3 meteran. Kita berhenti, terus lihat ke belakang, nengok ke belakang. Ternyata nggak ada orang yang ibu-ibu itu, hilang. Pas hilangnya itu kita sadar-sadar langsung ngebut sampai rumah kita cuci kaki, mandi segala macam, langsung kita tidur. Besokannya baru kita cerita ke orang rumah. Semalam habis ketemu ibu-ibu anaknya kepala bocor tapi ternyata nggak ada gitu, langsung hilang. Di situ ayah kayak mikir aja gitu Kak. Bener-bener nggak ada sama sekali di belakang. Nggak ada sama sekali. Jejaknya nggak ada juga. Nggak ada tahu. Kak, nggak ada. Itu kita senterin lagi, sempat darahnya yang di motor, yang di jalan juga nggak ada juga Kak. Bener-bener hilang banget, nggak ada lagi. Terus kejadiannya waktu itu aku pernah pulang dari job, aku dapet job rias jam 12 malam. Kebetulan waktu itu pulangnya jam 12 malam, aku pulang sendirian. Itu waktu itu masih gerimis Kak, gerimis ya kecil cuma lumayan lebat. Aku lewat di salah satu jalan yang memang akses salah satunya di mau pulang ke rumah. Kanan kiri semuanya sawah lebar, sama ada pohon-pohon yang besar, tinggi banget. Dan itu si jalannya ini masih belum halus Kak, masih batu-batu kecil. Di situ aku lewat karena udah biasa lewat di situ ya biasa aja Kak awalnya. Tapi memang dari ujung awal jalan itu pas belokan banget. Dari situ tuh aku udah kayak ngerasain hawa nggak enak banget, yang kayak kita kan pasti tahu kalau kalau kita lagi diikutin ya. Pas itu lagi ngerasa nggak enak, terus tiba-tiba ada yang ketawa kayak kuntilanak. Aku cuek aja, tapi masih tetap takut sih bawanya. Tapi aku cuek, aku beraniin diri. Yang penting aku sampai rumah dulu. Pas di tengah-tengah jalan tuh Kak, di tengah-tengah jalan pas banget bawahnya, sampingnya aku pohon gede itu. Pohon gede, aku ingat banget yang tengahnya bolong. Di situ sampingnya, di samping situ pas lewatnya motor aku belakangnya ditarik ke atas Kak. Sampai dimana ban aku yang belakang muter sendiri. Nyer gitu. Nah, pas aku ngerasa ban aku lagi ditarik ke atas tuh, aku nengok ke belakang, ternyata kuntilanak memang lagi narik kayak gini. Tapi itu kejadiannya kuntilanaknya nggak turun ke bawah ya Kak, cuma di atas tapi tangannya panjang. Itu narik ke atas, ban aku muter aja terus di situ. Di situ aku baca-baca seada-adanya, takut, marah, panik, semuanya campur aduk. Sampai aku yang kayak ngegas terus, ayo gitu pokoknya. Kurang ajar lo ya gitu intinya, kalau pakai bahasa Jawa lah intinya Kak. Awas pergi gitu, aku bilang gitu. Terus udah tuh dilepas sama dia, ngeng gitu kan. Aku agak mental dikit tuh Kak, agak mental. Aku ngegas sekenceng-kencengnya, walaupun itu jalanan gak halus. Aku terabas aja sampai rumah, aku diikutin di atas, ketawa-ketawa aja tuh. Ketawa-ketawa aja sampai depan rumah. Enggak. Sosok kuntilanak kayak gimana? Sosok kuntilanak itu cewek, dia rambutnya panjang, pasti rambutnya mukanya hancur Kak, matanya agak keluar satu. Bau-bau darah sih ya, bau darah, amis banget. Pokoknya intinya dia netes gitu darahnya. Terus ngejar aku dari atas, dia ketawa-ketawa terus tuh. Aku pikir pas aku lewat kuburan tuh, dia bakal ngebonceng gitu Kak, aku takutnya kayak gitu. Ternyata alhamdulillahnya enggak, tapi dia tetap aja ngikutin di atas tuh. Sampai jarak dari rumah semeteran, dia baru hilang, nggak tahu kemana. Dia hilang. Abis itu aku langsung parkir motor di depan rumah, aku langsung lari ke rumah, aku cuci kaki, baru aku nangis tuh sama ayah. Kata aku, itu motor ditarik sama orang, aku bilang kayak gitu. Tarik gimana? Kata ayah, ditarik ke atas ya, muter bannya, cuma muter doang. Ayah keluar langsung ke depan, terus itu kuntilanak katanya. Kuntilanak. Terus habis itu aku cuma nangis aja itu Kak. Aku cuma nangis kuntilanak. Aku takut gitu.
Terus habis itu ayah nyuruh aku yang kayak udah sana kayak wudhu apa gimana gitu kan. Udah sampai aku tenang baru aku bisa tidur. Kisaran jam berapa ya? Jam 4 subuh baru tidur. Akhirnya di besokannya dicari tahu lagi, nggak ada lagi itu kuntilanak, mungkin udah pulang kali ya, nggak ngikutin lagi. Dari situ aku yang kayak ngerasa trauma banget sih Kak kalau lewat jalan-jalan yang sepi sama hujan rintik-rintik pasti identik. Ayah tahu kuntilanak dari mana? Karena mungkin dia ngeliatin wujudnya. Pokoknya dia langsung berhenti aja gitu Kak, nggak ngejar langsung gitu, nggak sampai rumah banget tuh, nggak sampai depan rumah banget, dia langsung berhenti. Aku nggak tahu ya, itu berarti dia pas banget berhentinya di depan rumah mbah kakek. Kalau kakek pribadi sih memang kejawen juga Kak, cuma dia nggak terlalu kejawen, dia lebih karena dia bekas anak pondok Kak, jadi kayak gitu. Nah, sama ada satu kejadian lagi nih Kak, dimana itu berhubungan sama tarian. Waktu itu aku dapat job tari dari pemerintah Kabupaten Pemalang buat ngisi acara ulang tahun Pemalang. Waktu itu aku datang ke pendopo tari, karena latihannya di situ itu baru blocking area aja sih Kak waktu itu. Nah, pas aku datang ke situ ada 3 orang. Satu orangnya yang pertama itu dia rambutnya panjang segini tapi agak tipis, rambutnya laki-laki. Terus dia pakai pakaian biasa sih Kak, kaos gitu, tapi dia tokoh seniman. Dia pakai sarung dia. Terus satu lagi kakek-kakek yang bawa tongkat agak bengkok. Dia pakai pakaian kaos juga kayaknya kalau nggak salah, kaos juga pakai sarung, tapi dia pakai blangkon gitu, tapi bukan blangkon ya Kak. Kakek itu agak serem mukanya karena tua, kakek Jawa Tulen gitulah Kak intinya. Terus sama satu lagi tokoh agama, dia yang buka acara latihan ini, yang blok ini. Nah, pas lagi buka acara ini kita doa sama tokoh yang satu ini, yang agama ini. Terus pas baru sampai Al-Fatihah itu tiba-tiba lutut bergetar, yang getar banget Kak. Abis itu karena aku ngerasa nggak nyaman, aku pasti pengen mundur gitu Kak. Ayo, kata aku nyolek temen aku, ayo ke belakang ke kamar mandi gitu. Terus kaki getar tuh gimana? Kaki getar tuh dia pas aku lagi salah kuping apa gimana ya? Ini namanya Kak, gimana sih? Kayak gini, dia lututnya tuh gini, kenceng banget. Oh, kenceng banget itu. Iya, kenceng banget. Dan itu pas kayak gitu, kaki aku dari ujung sampai lutut nggak kerasa apa-apa, kayak mati rasa gitu, kayak terbang gitu Kak. Terus aku makin gak kuat tuh Kak, makin gak kuat, makin hebat lagi tuh. Akhirnya aku keluar dari pendopo itu, tapi posisinya aku larinya sambil loncat-loncat kayak pocong Kak, loncat-loncat kayak pocong sampai pokoknya sampai keluar jauh lah, antara setengah meteran tuh aspal gitu Kak, aku tanpa alas, pokoknya lari berdiri di situ loncat-loncat, pokoknya biar ngerasa ini kaki tuh normal lagi gitu, biar ngerasain panas gitu Kak. Tapi ternyata nggak ngerasain apa-apa waktu itu. Jadi kamu keluar lari, terus loncat-loncat kayak pocong? Iya, loncat-loncat kayak pocong. Akhirnya habis itu aku langsung keluar, lari ke depan, aku lari selari-larinya, aku pulang ke sanggar dengan dengan aku nggak pakai alas kaki, sama ya gitu seadanya aja Kak, nggak ada apa barang yang aku bawa gitu, aku tinggal semuanya. Akhirnya aku sampailah di sanggar, terus aku duduk di bawah pohon mangga, duduk diem di bawah pohon mangga. Barulah aku disamperin sama laki-laki, suaminya yang punya sanggar. Dia ngasih air literan gede gitu Kak ke aku. Dia bilang, ini air nanti tolong diminum, kata dia begitu. Terus aku tanya, ini air dari siapa? Dia bilang, air dari tokoh seni yang tadi 2 orang kakek-kakek sama rambut panjang ini. Dia nanya ke saya, katanya begitu.
Dia nanya ke saya namanya siapa, umur berapa, anaknya siapa, dan tinggalnya di mana. Nanya kamu maksudnya identitasnya? Nanya ke aku, identitas aku. Terus mas ini jawab sebisanya saya aja, kata dia. Sebisanya saya aja saya jawab, Ro. Tapi dia nitip pesan ini, tolong diminum aja sama kamu. Soalnya dia dari tadi ngeliatin kamu, ngenotis kamu nggak apa-apa, kata dia. Terus aku memang dari awal nggak percaya sama hal-hal yang kayak gitu, Kak. Aku pikir karena aku belum makan, jadi aku bergetar. Aku bilang aku nggak mau air itu, aku tepis airnya. Terus kata dia, ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau kamu butuh, kamu ke sanggar aja, ambil di sanggar, kata dia begitu. Nah, keesokan harinya latihan lagi lah di tempat itu. Ada di satu ruangan yang dimana tokoh itu juga, orang itu juga ada di satu ruangan itu. Aku pikir karena kemarin nggak ada apa-apa, ya hari itu juga nggak apa-apa juga, Kak. Tapi ternyata pas orang itu datang duduk nggak jauh dari posisi aku latihan sama tim aku, badan aku geter lagi, nggak mau nyatu lagi, nolak lagi lah ini. Geter tuh begini sampai begini ya? Kakinya geter, pokoknya hawanya gelisah aja. Pas itu udah mulai musiknya baru 1 menit, itu sampur aku tarik, langsung aku lemparin. Sampur tari, selendang tari aku tarik, langsung aku lempar. Aku lari lagi, Kak, ke depan. Nah pas di depan itu pas banget samping sekolah ini ada masjid. Aku larinya ke masjid. Pas di masjid aku pikir aku ambil wudhu kali ya. Di situ aku udah mulai notice kayaknya aku ketempelan kayak gitu. Aku ambil wudhu lagi, aku duduk lagi. Itu masih kayak belum nemuin ketenangan aja gitu, Kak. 3 kali aku ambil wudhu, duduk, akhirnya aku telepon ayah. Aku bilang aku minta jemput. Dipikir ayah itu karena masuk angin aja. Dia bilang ya udah nanti kita ketemu di tengah-tengah jalan aja, kata dia. Aku pikir juga ya udahlah, kayaknya masuk angin aja, nggak enak badan aja. Nah pas aku yain, tapi badan aku kayak masih berat, masih gelisah gitu. Nah yang dirasain tuh kayak gimana? Yang dirasain itu Gelisah tuh gimana maksudnya? Gelisahnya itu kayak orang nyawanya mau dicopot aja gitu, Kak. Kayak ditarik sana sini gitu. Kayak gelisah aja gitu. Ini ngambang gitu lah, Kak, rasanya. Aku duduk antara 1 jam 2 jam duduk, aku biar tenang aja gitu. Terus aku izin ke pelatih, kataku bilang aku mau pulang dulu. Terus dia bilang pesan aja, ya udah kamu nggak usah ikut dulu event ini, kata dia begitu. Udah lepas aja, biarin. Ya udah, kalau dari situ kan berarti dia udah bilang kayak gitu, aku udah nggak ada tanggung jawab dong, Kak. Dari ayah sih ngajarnya dari kecil kalau dari jauh, dari luar, terus mau pulang ke rumah kita harus duduk dulu di depan. Jangan langsung masuk ke rumah. Kita harus duduk di depan sebentar baru masuk. Kalau itu aku waktu itu enggak, Kak, langsung masuk aja ke rumah. Langsung masuk ke rumah jadi sawan. Nah pas itu di rumah cuma ada 2 orang, ibu sama adik. Aku masih kayak nggak papain kejadian ini, nggak papain suasana inilah. Aku masih nimbrung sama mereka tuh. Pas aku udah nggak kuat banget, Kak, aku lari ke depan pintu, gagang pintu aku pegang, tangan kiri kenceng banget. Kebetulan rumah aku depannya kali, terus depannya lagi hutan. Aku teriak tiba-tiba ke arah situ, teriak kenceng banget. Dari dapur ibu kaget, kiranya aku bercanda. Aku bilang tolong, kataku, ini bukan aku, kataku. Terus dari ibu langsung lari ke depan, dia langsung pegang tangan kanan kiri, dia bilang istighfar, Kak, kata dia begitu. Baca ini, dibaca-bacain lah. Terus aku bilang gini,
tolong Bu, ini bukan Ajeng, kayak gitu. Karena aku ngerasanya aku udah dimasukin gitu Kak, soalnya semuanya kaku sama matanya itu cuma kanan kiri aja, cuma mulutnya aja yang bisa ngontrol. Jadi yang kamu rasain gak bisa gerak semua? Nggak bisa gerak semua. Matanya kiri kanan. Kiri kanan, terus Mulut doang yang bisa ngomong? Yang bisa ngomong, yang bisa ngontrol. Oke. Nah pas aku bilang kayak gitu, ibu langsung telepon ayah. Waktu itu ayah nggak di rumah. Telepon ayah, bilang lah suruh panggilin ustadz ini. Sampainya ayah di rumah, ternyata yang dibawa bukan ustadz, yang dibawa ada sesepuh di desa aku yang bantu aku. Pas dia datang, dia kayak pegang punggung terus diginiin Kak, terus dia bunyi gitu. Pas bunyi kayak gitu aku langsung lemes, langsung jatuh gitu. Pas jatuh itu aku langsung didudukin di depan rumah, ditanya kamu habis dari mana, habis apa ngapain kayak gitu. Tapi aku di situ nggak connect, otak aku nggak nyambung nih ngobrol apa gitu. Jadi aku diam. Pas ditanya kayak gitu, dia langsung si sepuh ini ngadep ke belakang, larilah sama ayah, narik ayah, terus pakai bahasa Jawa sih Kak, dia bilang gini, sini, ada orang, kata dia. Lari ke sini, dia lari ke sini, kata dia begitu. Ke kamar mandi lah kita, bawa daun kelor, disebrakin gini Kak, 2 kali disebrakin ke tembok. Terus pas mereka sebrakin tembok ini daun kelor, dia sosok ini tuh yang ngikutin aku hilang. Terus dia makin nanya, kamu habis dari mana? Habis ngapain? Gitu si sepuh ini. Terus tiba-tiba dia nyeletuk aja gini, bilang sama ayah, Mas ini udah 6 bulan ngikutin anaknya katanya. Udah dari lama ngikutin anaknya, dari 6 bulan. Ini ngapain ini? Kata dia. Terus ayah cuma jawab, nggak tahu, anaknya cuma suka nari, kata dia begitu. Terus sepuhnya cuma jawab, dapat dari mana ya? Gitu. Keesokan harinya aku ditanya lagi. Sepuh itu datang lagi ke rumah, ditanya lagi, diulik-ulik lagi lah. Tapi itu aku masih kayak orang kesurupan Kak. Jadi masih teriak-teriak lah, tolong. Aku bilang. Di rumah tuh? Di rumah, itu posisinya di kamar. Yang dirasa? Yang dirasa masih utuh, yang kayak ditarik nyawanya aja Kak. Karena kayak di bayangan aku, di pikiran aku tuh aku lagi dipanggil, disuruh ke sini gitu. Sini sama aku kayak gitu. Sama aku tuh siapa? Mereka yang 2 orang sosok ini. Sosok apa? Sosoknya itu dia laki-laki Kak, tua. Yang satu rambutnya cepak, pakai adat Jawa, bajunya baju lurik coklat hitam. Terus bawahannya ini pakai jarik Jawa. Terus pakai belangkonnya hitam. Yang satu lagi rambutnya panjang segini, kumisnya tipis, badannya gede tinggi, dia keker banget. Aku selalu teriak yang kayak nggak mau, tolong bilangin aku nggak mau ikut gitu. Bilangin mau sekolah, aku bilang kayak gitu. Masih mau sekolah? Iya, kata ibu sama ayah nyautinnya begitu. Iya, nanti sekolah gitu. Pokoknya tiap hari aku kayak gitu selama 3 hari nih Kak. Akhirnya pas hari ketiganya sepuh ini datang, dia bilang, tolong bikinin teh yang ada ampasnya sama kopi yang ada ampasnya, tapi yang tebel banget. Terus itu yang panas banget. Taruhlah di meja sama ibu. Di situ rame Kak posisinya, ada teman-teman ayah juga, ada abang-abang juga semuanya. Terus sepuh itu cuma duduk di depan di ruang tamu. Dia cuma duduk, cuma diem, kayak nungguin orang. Tapi dia belum ucap mau ketemu orang siapa nih. Posisinya ayah masih di kamar bareng aku masih teriak-teriak tuh Kak. Waktu itu jendela kamar aku memang ngebuka. Terus dia bilang, tunggu aja gitu, kata dia. Pada minggir deh gitu, intinya kayak gitu. Teman-teman ayah aku minggir, sebagian ada yang masuk kamar
megangin kaki aku, mencet-mencetin karena masih nggak kerasa itu kaki Kak. Istighfar gitu, tapi aku masih kayak yang teriak-teriak minta tolong karena rasanya bener-bener nggak karuan banget Kak waktu itu. Nah sampai di mana aku ngeliat nih aku sendiri lagi baring sama mereka, pokoknya di kamar aku lihat aku sendiri sama aku lihat kamar ruang tamu ada orang ini, ada sepuh ini. Aku kayak ada dua apa ya Kak, dua raga gitu Kak. Yang satu lagi baring, yang satu aku ngeliatin area gitu. Nah pas itu tiba-tiba aku lihat di sananya depan rumahku itu kan masih ada space depannya Kak. Depan rumah aku dari sebelah kiri rumah tiga sosok ini datang. Awalnya dari sebelah kiri dia pakai pakaian adat Jawa, pakai belangkon, baju Jawa, terus jarik Jawa juga. Dia dari sebelah kiri ke depan rumah, terus dari sebelah kanan dia ada bawang harimau, terus rambutnya panjang banget putih, laki-laki itu pakai gudeng kayak Bali putih gitu, Sunda apa Bali gitu. Terus dia pakai baju warna putih 3/4 segini, terus sama sarung putih juga. Terus habis itu dari tengah air kali itu muncul ada sosok orang pakai mahkota tinggi banget, terus orangnya tinggi gede keker, kumisnya lebat, terus dia pakai pakaian yang kayak rame banget gitu Kak, tapi panjang. Dari air dia muncul langsung ke situ berjejer 3 gitu. Nah pas waktu kayak gitu tiba-tiba ada suara geruduk-geruduk gitu Kak, kayak orang ngerumun gitu. Ternyata itu prajurit, dari kanan sama kiri dia bawa kuda putih sama kuda coklat. Kuda putihnya di depan posisinya, kuda coklat di belakang. Semuanya kayak mau bertamu gitu. Rame prajuritnya? Rame banget. Antara 23-an. Kudanya 23-an. Prajurit juga mungkin kisaran segitu. Oh ada 23 kurang lebih? Iya, kurang lebih 23 orang. 23 ekor, 23 orang. Akhirnya entah mereka berdua ngobrol apa, si sepuh ini datengin aku terus bilang gini, tenang aja kata dia, nanti ditutup kok kata dia begitu. Pas waktu kayak gitu itu udah agak mendingan, ditenangin sama sepuh juga, ditenangin sama ayah, udah tenang lagi, normal lagi biasa, tapi tetap posisinya masih diam Kak, nggak banyak omong. Sebelumnya itu kamu tahu memang mereka itu sosok yang memperkenalkan diri ke kamu, atau emang dari sesepuhnya ngasih tahu ini sosoknya ini loh? Aku sendiri sih Kak, jadi aku lihat real. Di sananya aku lihat, karena mereka datang ke rumah aku kan waktu itu yang aku lihat, aku baring sama. Enggak, maksudnya kamu tahu itu iya, siapa sosok itu? Aku tahu. Siapa aja? Tahu. Yang pertama si Jawa ini itu Pangeran Benowo. Yang kedua yang bawa macan ini setelah aku searching by Google, Ki Maung Kak, kalau nggak salah. Terus yang ketiga ada raja dari Sunda. Yang ketiga itu raja dari Sunda Kak. Oh jadi kamu yang searching di Google sendiri? Aku searching Google sendiri, aku cari tahu sendiri. Dan Sepuh memang tahu, cuma nggak yang sebegitunya ngerti banget tokoh dan namanya. Paling kayak ini dari ini gitu. Jadi terbatas. Kita lanjut lagi guys ya. Habis itu keesokan harinya besokannya kita cari tahu, tapi lewat ziarah. Tempat batin aku ditutup dulu sama sepuh. Malamnya itu kita ziarah 10:30 kalau nggak salah, jam 10:30 malam aku ziarah. Aku, ayah, sepuh, sama abang aku, terus sama om aku. Berlima itu kita naik ke atas.
Pas kita udah masuk ziarah ke makamnya, pintu ditutup semuanya kanan kiri depan belakang, lampu dimatiin, tujuan biar khusyuk sih Kak itu doanya. Terus pas di tengah-tengah doa itu, aku ngerasa kayak ada yang duduk di kanan, kiri, belakang, sama depan, semuanya full satu ruangan itu. Tapi orangnya nggak kelihatan, siapa yang duduk juga nggak tahu. Padahal kita cuma berlima aja waktu itu. Nah, pokoknya berjalannya waktu, pas selesainya ziarah, doa-doa ziarah ini, kita udah semuanya udah selesai, kita keluar. Aku dikenalin dulu nih Kak makam-makamnya. Tadi yang kita habis ziarah itu makamnya si Pangeran Benowo. Nah, yang sebelah lagi, yang di luar itu si Pati Sampun. Terus after itu kita balik tuh Kak. Besokannya aku tetap ngelanjutin semedi cuma buat ketenangan jiwa aja Kak. Sama aku Kak sambil ngamalin doa-doa yang dikasih sepuh ini biar aku tenang aja gitu. Terus sambil aku diterapi sama ayah karena aku kadang suka ngeblank, kayak nggak nyambung aja gitu Kak kalau ngobrol. Otak aku ngeblank aja gitu sampai kayak di mana part aku bisa ngiler, bener-bener nggak nyambung, seenggak nyambung itu. Aku masih lumayan agak teriak-teriak kalau tiap harinya. Nah makanya itu aku diterapi terus sama ayah. After aku udah diterapi tuh sama 6 bulanan apa 8 bulanan gitu. Sampai dimana aku udah normal lagi, dikatakan normal lagi, aku pergi ke Jepara waktu itu. Cuma main aja 4 hari di sana. 4 harinya ini pas malam aku diajaklah ke pantai di Jepara salah satu. Kalau nggak salah Pantai Kartini, kalau nggak salah. Itu malam jam 8:30 itu aku nyampe di lokasi, aku cuma duduk dan aku kayak ngelihat orang di tengah laut pakai baju putih. Nggak tahu itu sosok cewek atau cowok, nggak paham. Tapi itu aku ngeliat yang bener-bener ngeliat banget Kak. Dan aku bilang sama saudaraku, itu ada orang di situ ngapain ya, kataku. Terus kata dia nggak ada, halu lu, kayak gitu kata dia. Nah dari situ aku yang kayak iya kali ya halu ya. Udah asik aja tuh Kak habis itu. Nah sampailah kita di rumah jam 1:30 malam. 1:30 malam itu di kamar aku kayak ngerasa nggak enak. Hawanya kayak gitu lagi Kak, kayak orang mau ditarik aja tuh nyawanya. Pas mau ditarik, pas kayak gitu aku telepon ayah langsung by video call. Aku bilang ini nggak enak banget. Terus ditanyain habis dari mana, kemana aja gitu. Aku bilang habis dari pantai. Nah kenapa ke pantai kata ayah. Nah dari situ aku nggak tahu. Terus aku bilang ya tolong ya kataku. Kayak ada orang yang mau datang. Gitu. Dari situ memang aku masih ngerasain Kak ada sosok-sosok apa gitu. Tapi nggak bisa ngelihat. Pas aku bilang kayak gitu, kata ayah suruh duduk mantili, kata ayah. Mantili itu semedi. Kata ayah, mantili, duduk, tangannya semuanya dengerin, kayak gitu kata ayah. Pas aku kayak gitu, tiba-tiba di sananya aku ada di suatu kerajaan nih, aku di sana dari pintu masuknya ini aja ada dayang-dayang 1899 di samping gini di baris-baris. Nah, aku jalan aja sampai di mana aku ketemu Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat ini sosoknya perempuan cantik, masih muda, rambutnya panjang, tebal, putih, lembut, kulitnya kayak bayi, wangi banget. Pokoknya dia agak kayak, mungkin kayak Cina ya bahasanya kalau sekarang, kayak Cina gitu. Terus dia bilang gini, kamu kalau mau di sini aja, kata dia. Pindah domisili, maksudnya dia. Dia nanya, kamu orang mana? Terus pas di situ ayah datang, tiba-tiba ada ayah datang pakai kudeng Bali Kak, putih, baju putih sama ini sarung hitam. Dia datang narik tangan sebelah kanan, narik tangan. Cuma aku masih yang kayak duduk
di situ aja berdiri di depan dia. Tapi ayah tetap narik. Kayak nariknya kata ayah susah banget. Terus aku tetap ditanya, kamu orang mana? Dijawablah sama ayah, Pemalang gitu. Di si Kalinyamat ini bilang, pokoknya kalau misalkan mau di sini pindahlah domisili, KTP, KK semuanya harus di sini. Mau itu sendiri, mau itu beramai-ramai juga terserah. Pokoknya intinya kamu harus pindah di sini. Semuanya udah dijamin gitu. Jangan khawatir, dari rumah, karir, pendidikan, jodoh, semuanya udah disediain. Tinggal jalanin hidup kamu apa adanya di sini gitu. Nah dari situ aku takut Kak. Wah sejauh itu. Akhirnya ditarik lagi tuh sama ayah tangan aku. Ditarik sampai 15 menit kurang lebih. Itu akhirnya aku bisa keluar tuh dari situ, dari kerajaan itu. Akhirnya pas keluar dari situ semuanya langsung aku sadar. Itu sadar aku batuk langsung gitu aja. Nah terus abis batuk kayak gitu ayah notice, udah selesai ya, jangan main-main lagi ke pantai, kata dia gitu. Besokannya ayah langsung bilang, nanti ayah jemput, kata dia. Besok nanti kabarin. Pas besokannya Kak, ya udah aku kan mau pulang itu hari kelima, hari terakhir. Ayah ngabarin dari Juhur tuh dia jam 12 sampai jam setengah 11, jam setengah 12 gitu. Dia ngabarin nanti jam 2 nanti OTW, kata dia. Jarak dari Pemalang sampai ke Jepara itu kurang lebih ada memang 5 jam, 4 jam gitu kurang lebih. Dijemputlah aku. Tapi ayah nyampe Jepara itu kisaran jam 11 malam dari jam 2 siang. Ternyata ayah di jalan diputer-puterin Kak. Diputer-puterin. Di Semarang tuh mereka diputer-puterin. Sampai ketemu kayak hutan gitu, masuk ke hutan. Mobil masuk ke hutan. Nah depannya ada jurang. Terus ayah ketemu sama kakek-kakek. Bilang gini, ojo merono-merono gitu kata dia. Jangan kesana-sana. Ngapain kesini? Sana itu jurang katanya. Ngapain? Balik kayak gitu. Nah sementara yang nyetir nih abang aku bingung. Ini kan mapsnya ke sini yang dikasih aku. Katanya mapsnya ke sini. Kenapa disuruh balik gitu? Nah ayah bingung di situ. Kita ngelewatin ini udah 2 kalian. Akhirnya sampai ketemu kakek itu kita langsung putar balik tuh mereka. Langsung putar balik. Akhirnya dia telepon. Aku bilang, ini ada sesuatu, ayah diputerin nih di Semarang, daerah Semarang gitu kata dia. Gak nyampe-nyampe, harusnya lewatnya mana ya? Setahu aku kan lewatnya, pokoknya lewat Kudus, baru Jepara gitu ya. Nah aku bilang, ya udah buka maps aja biasa, jalan darat gitu kata aku. Akhirnya abang aku buka jalan maps yang darat itu, sampailah jam 11 malam. Langsung ditarik aku, barang-barang aku semuanya. Pulang kata dia. Udah pulang, kita pulang nyampe rumah baru ayah cerita. Diputerin kayak gini-gini mau masuk ke jurang, tahu. Jalan katanya setapak bener-bener semobil doang dia lewatin. Katanya aneh banget, mau ngejemput doang diputerin ke sana sini sampai nggak tahu jalannya. Gitu akhirnya ya udah dari situ aku dikasih pantangan nggak boleh main ke pantai sih Kak, karena sesensitif itu. Berarti sampai sekarang kamu masih suka lihat sosok atau gimana? Kalau sekarang lihat sosok mah enggak, jarang. Tapi kalau ngerasain memang iya Kak. Kalau ngerasain pun, nah aku juga bisa komunikasi sama mereka. Tapi itu nggak selalu. Kadang kalau memang energi dia lagi kuat banget, aku bisa ngerti apa yang dia mau maksud nih. Aku bisa nangkep kayak gitu. Nah tadi 3 sosok itu datang itu ke kamu, sebenarnya pengen ngapain gitu? Kalau untuk pengen ngapainnya juga aku kurang tahu sih Kak. Aku juga lagi cari-cari tahu. Selama ini 3 tahun ini aku memang cari-cari tahu, tapi aku nggak ada tempat buat sharing aja sih Kak. Makanya aku belum memecahkan misi gitu intinya. Kenapa dia datang di hari itu gitu ya?
sampai akhirnya merubah hidup kamu gitu. Iya. Ada hubungannya sama tarian? Nggak tahu juga. Belum tahu. Belum tahu. Kalau untuk tari itu mungkin kalau di tarinya ini jadi jalannya aja Kak. Karena selama ini kan mungkin dia mau masuk juga bingung lewatnya mana. Akhirnya lah mungkin lewat tari. Kalau untuk ya keterkaitan sama tari pure kayaknya nggak ada deh Kak. Aku terjun ke dunia tari lagi akhir-akhir ini juga nggak ada apa-apa ternyata memang. Berarti nggak pernah lihat sosok itu lagi ya? Nggak pernah. Mungkin belum, karena ada satu momen yang si sepuh ini bilang nanti kisaran umur 24 atau 25 gitu, pokoknya umur tua nanti aku akan dibuka lagi Kak mata batinnya, dan itu semuanya digembleng, gimana ya, dibuka sampai ke akar-akarnya. Kenapa, gimana, asal usulnya dari mana, aku kenapa kayak gini, aku kenapa diikutin, semuanya akan dibocorin nanti di umur segitu. Perjanjian kedua. Ya ini misteri banget ya. Jadi kenapa si sosok itu yang kamu akhirnya cari ternyata berkaitan dengan sosok-sosok orang yang ada di zaman dulu gitu ya. Betul. Terus tiba-tiba dateng gitu, terus akhirnya merubah hidupmu gitu. Iya, belum tahu sih Kak tujuannya buat apa juga. Aku juga bingung. Soalnya dari ayah memang dia cuma jawab belum waktunya kita tahu gitu aja. Ayah cuma berpesan kayak gitu, kalau misalkan itu jangan pernah nyari tahu yang bukan waktunya gitu. Nanti juga kita akan tahu. Kalau nari masih sekarang? Nari masih baru mulai lagi setelah beberapa tahun ini aku baru mulai lagi. Tapi itu aku nggak langsung terjun ke si klasiknya. Aku nyarinya jaipongnya sekarang. Ya ini karena luar biasa ya, maksudnya ada Gen Z yang ternyata masih hobi lah atau menekuni dunia tari yang berhubungan dengan tari-tari zaman dulu gitu ya. Khususnya tarian Jawa ya, zaman dulu ya. Ya udah kalau gitu, nanti kalau misterinya udah ketahuan kabarin ya. Iya, siap Kak. Makasih udah datang ke RJ5. Nah itu deh guys, akhir dari episode ini. Kira-kira kalau menurut kalian, kenapa tadi 3 sosok tersebut yang diduga itu datang tuh ke Roro? Kalau misalnya kalian ada yang tahu, punya pandangan sendiri, boleh banget komen di bawah. Itu dia akhir dari episode ini. Ambil baiknya, buang buruknya, dan ada kisah-kisah seperti ini. Jangan malam jika kalian takut, akan tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.